kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, laporan Po Alpa terkait dugaan penipuan senilai miliaran rupiah terhadap Sulastri membuat nama Ko Ahong selaku pemilik material terseret sebab terlapor bekerja di toko bangunan Ko Ahong sebagai manajer. Kepada publik, Sulastri menjelaskan bagaimana duduk persoalan versi dirinya dan yang membuat terlapor merasa tidak nyaman ketika mengetahui Baba Ahong jatuh sakit terkena serangan jantung. Kabarnya sakitnya Baba Ahong terkait dugaan namanya terseret kasus yang dilaporkan Po Alpa. Iya itu pasti, karena selama ini sudah yang aku tahu belum ada riwayat sampai punya penyakit jantung, ya kan. Padahal semalam sebelum ada peristiwa ini tuh Bapak aman aja. Kalau untuk penyakit tidak ada sama sekali dan masih baik-baik saja. Kalau penyakit yang kayak kolesterol mah itu pasti ada, cuman nggak terlalu parah. Paling terparahnya ini mungkin buat aku pribadi karena merasa terganggu yang mungkin karena nama baiknya gitu kan, khususnya dampak kerugian, pemasukannya juga tidak seimbang karena banyak dampak gitu kan. Ya karena buat aku pribadi dampak yang sangat besar ini jatuhnya ke Bapak, karena kan beliau itu satu bos kami, kedua dia juga public figure gitu kan. Makanya pas dalam kejadian seperti ini setiap hari, setiap bertemu dengan saya tuh selalu berbicara, kenapa masih nggak ada peristiwa yang menyakitkan gitu loh, ada omongan apa lagi. Cuman aku tetap mengademkan beliau, aku bilang sudah tidak ada, baik-baik aja, biar dia tidak terlalu yang seperti apa tuh keadaannya, tapi tertekan. Tapi kita kan nggak tahu ya gitu, mungkin Allah udah kasih jalannya, mungkin Allah juga lagi katanya Allah supaya lagi sayang sama Bapak. Pagi itu masih baik-baik aja, terus jam 9 itu dia ngerasa sakit, anfal, dan itu luar biasa dampaknya itu sampai saat ini. Aku bener-bener yang sangat mengkhawatirkan gitu. Menurut Sulastri, sebelum pelaporan Po Alpa ke polisi atas dirinya, Sulastri mengaku jika Ko Ahong alias Baba Ahing belum pernah memiliki riwayat jantung. Besar dugaan Sulastri jika sakitnya Baba Ahong terkait kasus yang menimpa dirinya itu. Benar sekali, karena sebelumnya yang aku bilang Bapak belum pernah ada riwayat penyakit jantung gitu kan. Ya aku bilang mungkin ini tekanan Bapak yang terlalu besar, dampaknya itu banget aku bilang gitu. Makanya aku bilang sama beliau jangan dipikirkan, mungkin di mulutnya dia mungkin iya, cuman hatinya dia kita nggak tahu gitu. Menurut Sulastri, kondisi kesehatan Baba Ahong menurun dan hingga saat ini masih dalam perawatan serius di ruang ICU dan belum bisa dijenguk oleh sahabat, sekalipun kini dalam kondisi sudah sadar. Tapi untuk saat ini alhamdulillah beliau tadi siang kira-kira jam 1 beliau sudah kasih kabar bahwa sudah alhamdulillah sudah siuman. Kemarin Allah tegurnya itu buat aku pribadi sangat-sangat luar biasa. Sampai Bapak bilang nafasnya sempat tidak ada, dikasih alat seperti setrikaan katanya, baru ada lagi. Allah sayang, alhamdulillah Allah sayang. Kasus dugaan penipuan yang dianggap Po Alpa merugikan dirinya hingga miliaran itu bermula dari pertemanannya dengan Sulastri. Merasa akrab, Po Alpa mengaku percaya pada Sulastri untuk menangani masalah bahan bangunan untuk renovasi rumahnya. Sayangnya dalam perjalanan, Po Alpa merasa dirugikan atas kerjasama yang dianggapnya tak sesuai dengan perjanjian. Menurut Po Alpa, setelah melalui proses pendekatan dan kekeluargaan dengan Sulastri dianggap gagal, Po Alpa akhirnya mengadu ke polisi. Hingga akhirnya kasus ini bergulir. Namun dari sisi Sulastri, apa yang diutarakan Po Alpa dianggapnya melenceng. Sulastri yang ditemani kuasa hukumnya merasa terintimidasi.
Benarkah demikian? Rasanya udah yang campur aduk kali ya, gitu, karena udah nggak bisa diungkapin gimana ya. Dampaknya itu udah sangat besar buat aku pribadi, sampai pendapatan, sampai toko, nama baikku, semua pekerjaanku, semuanya aku dibilang hancur itu pasti iya. Ya nggak apa-apa, kita terimain aja, kita terima. Mereka mau ngomong apa, intinya jangan ngalor ngidul, kita mah di intinya aja gitu. Empo Alpa menanggapinnya ya udah nggak apa-apa, itu hak dia. Pokoknya intinya Empo di sini cuma menegaskan duit Empo yang udah masuk berapa, pengeluaran sudah habis berapa, kalau emang ada sisanya dibalikin aja, gitu aja sih. Sulastri mengaku masih belum mengerti mengapa komedian bernama asli Nina Carolina itu mempolisikan dirinya. Sebab menurut Sulastri, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatannya dengan Po Alpa. Dengan demikian, benarkah Sulastri berencana akan melaporkan balik Po Alpa? Terkait dengan upaya laporan balik terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudari N, kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik mengenai dugaan tindak pidananya maupun pasal-pasal yang mungkin bisa kita jadi laporkan. Nah, akan tetapi kemarin sudah sempat kita mau laporkan karena ada situasi yang kurang bagus, yaitu Ko Ahong sedang sakit. Maka dari itu kita berpikir dan klien juga meminta agar prioritas untuk pendampingan Ko Ahong terlebih dahulu sampai dengan sembuh. Kalau untuk laporan kami baru koordinasi mengenai dugaan tindak pidananya. Apakah nanti akan ada beberapa laporan atau hanya satu laporan? Nanti kami informasikan kalau sudah waktunya ya. Sulastri menambahkan ia bersama tim kuasa hukumnya bukan hanya berencana melaporkan balik Po Alpa. Ia juga akan mengadu kepada lembaga penyiaran terkait sepak terjang Po Alpa yang bersuara lantang di media menyudutkan dirinya, padahal belum tentu kebenarannya. Aku pribadi, dampaknya buat aku pribadi sangat-sangat besar. Cuman kalau untuk hukumnya aku sudah melanjutkan gitu kan. Semuanya sudah aku serahkan ke lawyerku gitu kan. Tinggal tunggu prosesnya aja gitu. Kalau selain laporan polisi, kami dan tim juga menjajaki untuk pengaduan kepada Komisi Penyiaran terkait dengan dugaan ya yang seperti kita lihat ya, kata-kata yang sangat bombastis, kata-kata yang sangat menyudutkan, itu sangat tidak baik, apalagi disampaikan oleh public figure dan disampaikan di ruang-ruang publik. Ferry Irawan, tersangka kasus dugaan KDRT memasuki babak baru. Tersangka beserta barang bukti akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kediri Kota oleh penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jatim. Menurut keterangan pihak polisi, suami Vena Melinda itu pada prosesnya ikut dilimpahkan. Sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan bahwa tanggal 14 Maret kemarin, hari Selasa, berkas dugaan penganiayaan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh Vena Melinda dengan terlapor saudara Ferry Irawan dinyatakan lengkap, sehingga pada hari ini tersangka maupun barang bukti akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian akan dilanjutkan selanjutnya ke Kejaksaan Kota Kediri karena lokus miliknya di sana, dan kemungkinan sidangnya juga akan dilaksanakan di sana. Sebelum pelimpahan tahanan 2 ini, Vena Melinda sempat berkunjung ke tahanan Ferry Irawan. Vena bermaksud untuk mencabut laporan asal Ferry Irawan mengakui jika ia melakukan kekerasan seperti yang dilaporkan oleh Ibunda Feral dan Atala ini. Intinya sebetulnya
Kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui. Karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Jadi Vena itu tidak ditemenin sama pengacaranya, datang sendiri, cuman ditemenin sama penyidik. Terus Vena bilang ke Ferry, kamu ngaku aja katanya bahwa kamu tuh KDRT. Kalau kamu ngaku, nanti saya cabut. Saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, nggak mungkin, dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa iya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Kasus KDRT yang menjerat Ferry Irawan berawal dari pelaporannya, laporan istrinya Vena Melinda usai mengalami tindak kekerasan yang terjadi di kamar hotel di Kediri pada 8 Januari 2023. Atas perkara ini, Ferry dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lantas dengan pelimpahan ini, benarkah kasus Ferry akan segera disidangkan? Seperti apa tanggapan Vena Melinda? Vena Melinda tidak dihujat karena sudah berhasil saya bantu dia. Saya berhasil sudah sekarang sudah hampir sudah mau sidang, sudah mau penyerahan tahap kedua. Ya kan kalau punya lawan kan selalu kompres-kompres sama nenek-nenek di Jakarta. Akan bakal dilimpahkan ke Jakarta, PN Jakarta bang. Nggak bisa, di PN Jakarta. Emang dari siapa? Ya itu di Kediri nanti. Karena TKP-nya di Kediri. Itu pengadilan, biasanya jaksa ya mungkin 1 bulan lagi sidang. Yang menghadapi persidangan bukan kita, tugasnya itu sudah selesai. Yang menghadapi jaksa. Peran saya sudah selesai. Jaksa yang berperan nanti Vena Melinda hanya dipanggil sekali dari saksi pelapor, sudah selesai. Selanjutnya jaksa yang berperan. Kalau untuk sidangnya masih belum ya, karena kan ini masih tahap 2, masih belum dilimpahkan ke pengadilan negeri dan berkesan. Kita tetap fokus kepada persidangan yang dimana pada akhirnya berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Ya kita tunggu saja proses persidangannya. Karena kita yakin lah kita bisa buktikan nanti di ranah persidangan.